Halo pemirsa Before 30 yang saya sangat kasih, apa kabar Anda hari ini? Kembali kami hadirkan acara kesayangan Anda dan saya Philip Mantova ingin membawa program ini khususnya bagi setiap pemirsa yang sedang dirudung masalah. Apakah masalah Anda kecil atau besar? Tidak masalah. Kalau Anda percaya, pasti sesuatu terjadi. Yang penting, Anda jangan ganti saluran televisi Anda. Tetap saksikan sampai berakhir, karena saya tahu ada sebuah kado dari sorga buat setiap pemirsa. Apapun latar belakang Anda, maupun latar belakang kepercayaan agama Anda, kalau Anda mencari solusi dan ingin mengatasi masalah Anda, pasti Anda menemukan jawaban. Saya yakin sebelum 30 menit berakhir, semua beban berat Anda pasti akan dipikul. Seperti yang Anda lihat sekarang sekeliling saya ada banyak karung-karung berat di dalam pabrik ini, melambangkan beban berat yang dipikul oleh setiap pemirsa setiap harinya. Sebentar lagi beban-beban itu akan diganti dengan sukacita yang luar biasa. Hati pasti mengalami damai sejahtera. Tidak perlu lagi bukti, karena sudah banyak sekali pemirsa di episode-episode kami yang lalu yang mengalaminya sendiri, baik mereka yang sudah percaya Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan, atau bahkan mereka yang sama sekali tidak tahu menahu tentang Yesus Kristus kecuali cuma mengenal namanya. Apapun juga masalah Anda atau siapapun Anda, Tuhan bisa bekerja. Dan saya yakin ini kabar baiknya hari ini, ya, detik ini sekarang juga adalah giliran Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya. Percaya Tuhan kita adalah keselamatan kita, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Hey. Coba tangannya seperti Tuhan. Hey, semuanya. Kau kekuatanku.
Pemirsa, saya mengajak Anda untuk menukarkan beban Anda dengan sukacita dari Tuhan. Saya yakin setiap beban-beban Anda pasti akan dilenyapkan. Sebelum 30 menit acara ini berakhir, Anda pasti akan disembuhkan dan diubahkan serta diselamatkan. Mari kita sama-sama membaca sebuah ayat Alkitab yang luar biasa, ajakan juru selamat di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Bunyinya demikian. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah ajakan yang usianya sudah 2000 tahun tidak pernah kadaluarsa. Sejak Yesus mati di Kalvari hingga dia bangkit dan naik ke sorga, hari ini tetap terbuka tangannya, terulur bagi setiap Anda. Sebuah ajakan bukan untuk merangkul agama semata-mata atau keyakinan, apalagi sebuah perintah untuk melakukan ritual ini dan itu, atau amal sosial. Bukan. Tapi sebuah ajakan untuk datang kepada Tuhan apa adanya, dengan segala beban masalah kita juga tentunya. Di sini dikatakan marilah kepadaku, itu adalah suatu dorongan untuk menghampiri seorang pribadi. Dia tidak mati, pemirsa. Dia adalah Allah yang hidup dan dia sekarang ada di mana Anda menyaksikan program kami ini. Dia ada bersama dengan saya juga tentunya, memberi saya semua kata-kata yang perlu Anda dengarkan dan juga memberi kuasa di balik setiap kata-kata ini untuk mengadakan mujizat demi namanya. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Setiap orang apapun latar belakang kepercayaan, keyakinannya, tradisi, masa lalunya, kalau dia mencari solusi, ingin mengatasi masalahnya, hatinya terbuka, pasti mendengar suara Sang Juru Selamat. Sebab suara Tuhan Yesus itu cukup keras untuk bisa didengar semua orang, tapi terselubung bagi mereka yang cuman ingin mencobai dia atau mentertawakan. Bagi orang-orang seperti ini Tuhan mengasihi dan kami terus mendoakan, tetapi orang-orang seperti ini tidak akan pernah tercelikan mata rohaninya. Karena mereka menuntut Tuhan, ayo buktikan sesuatu. Tapi kalau Anda datang dengan tulus, apalagi kalau hati Anda hancur, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah memandang hina. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, dan Dia pasti berbicara kepada Anda. Dan inilah kategori orang-orang yang Tuhan mau tarik. Dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang letih lesu? Setiap pemirsa yang hari ini penuh keluh kesah, yang berkata, aduh masalahku kok berat ya. Rasanya kok gak ada orang yang lebih malang dari aku di dunia ini. Bukan karena Anda mau demikian, tapi terpaksa. Karena memang Anda tidak kuat lagi menanggung semua beban hidup itu. Nah, orang seperti ini Tuhan mengerti. Dan Tuhan menawarkan, ayo, maukah engkau mengalami jamahanku? Mengalami mujizatku? Dan letih lesu berbicara tentang pergumulan di dalam batin seseorang. Aduh, masalah bertubi-tubi setelah jatuh seperti tertimpa tangga. Kapan aku bisa selesai dan keluar dari semua kutuk ini? Letih lesu itu artinya orang yang keluh kesah. Anda bisa punya segalanya, orang yang punya duit pun tidak ada gunanya kan. Punya uang, bisa beli ranjang yang mahal tapi nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Tapi ada orang-orang yang hatinya tuh betul-betul perlu dibebaskan. Rasanya aku nggak tahan, aku di dalam penjara sekalipun aku punya segalanya. Nah itu letih lesu, adalah belenggu jiwa. Tetapi yang disebut dengan berbeban berat, di situ lebih bicara tentang pain atau sakit, penderitaan yang nyata, bebannya berat. Seperti seorang kuli yang disuruh angkat 8 jam sehari, karung-karung beras, karung-karung yang berat sekali, berkuintal-kuintal sehari, lama-lama encok semua tubuhnya. Beban berat adalah beban yang nyata. Anda sedang memikulnya. Ini bukan psikologi semata-mata. Tapi saya tahu bahwa Anda mengalami penderitaan yang hanya Tuhan bisa sembuhkan, lepaskan dengan kuasanya. Maukah Anda menerimanya? Saya yakin Tuhan pasti akan melakukannya. Karena kalau Dia menawarkannya, Dia pasti tanggung jawab dengan undangannya. Nggak mungkin Anda diundang ke sebuah pernikahan, lalu ketika Anda datang ke sana nggak ada apa-apa. Tidak ada resepsi, tidak ada makanan, tidak ada waiter atau pelayan, tidak ada meja, tidak ada minuman. Nggak mungkin. Keluarga macam apa mengundang handai taulannya? Ketika datang, ternyata tidak ada acara. Tuhan sedang beracara dengan Anda. Kalau Tuhan undang, berarti Tuhan siap memberikan mujizat kepada Anda. Kita lihat ayat berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus, dan belajarlah padaku. Karena aku, kata Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Janji Tuhan adalah jiwa kita mendapat ketenangan atau hati kita merasa plong. Ya, itu bahasa sehari-hari, rasa puas. Tentunya ada sesuatu terjadi sehingga hati kita berubah demikian rupa. Tuhan mengajarkan pada kita untuk memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Loh, kok aneh ya? Saya punya beban kok tambah dikasih beban. Tunggu dulu.
Tuhan kasih tujuan, bukan beban. Saya barusan bicara dengan seorang pengusaha yang berkata, dia dulu ketika di dalam masalah finansial dan bisnis, dia harus keliling suami istri, pergi ke segala kota dan pulau di Indonesia menawarkan produknya. Tapi hari ini, setelah dia mengerti bagaimana memasangkan hook-nya Tuhan, meminta bebannya Tuhan, dia menggantikan yang namanya beban hidupnya dengan sesuatu sukacita yang sorgawi. Dia pergi keliling mana-mana sekarang bersaksi untuk Tuhan. Lihat, saya dapat kabar dan ini kejadian nyata bagaimana pelanggan-pelanggannya malah datang ke pintu usaha mereka. Malah justru memberikan order, berkat itu mengalir bukan karena mereka ingin kaya, tapi karena mereka mengutamakan kerajaan sorga dan kebenarannya. Bukan berarti kita disuruh jadi malas atau asal-asalan, yang penting cuma doa, rezeki akan datang. Tidak. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan cara pertukaran. Istilahnya begini, Anda ambil masalahku, Tuhan nggak punya masalah. Masalahnya Tuhan ya masalahnya kita. Aku akan ambil masalahmu. Suatu hari saya pernah sakit. Saya waktu itu sakit dan ketika saya mau berpuasa, mau ke dokter dan saya lagi lemah tubuh saya, Roh Kudus gerakkan saya untuk mendoakan orang lain yang sakit. Wow, saya sedang sakit, doakan orang lain yang sakit, gimana itu? Tapi memang Alkitab mengatakan harta rohani ada dalam bejana tanah liat. Kalau ada kesembuhan terjadi lewat Before 30 juga, itu bukan karena saya, Philip Mantova, atau karena kami manusia. Nama Yesus yang menyembuhkan Anda. Anda bahkan tidak akan pernah menebak kapan tubuh saya, fisik saya sedang lemah. Karena mungkin kecapean, karena kepadatan jadwal. Anda tidak akan tahu kapan stamina saya menurun. Tapi saya memberikan yang terbaik, sebab saya tahu waktu saya berbicara seperti ini di depan kamera dan di depan layar kaca Anda tentunya saya muncul. Saya tahu saya sedang melayani kebutuhan Anda. Dan itu sukacita saya, sukacita lebih besar, yang surgawi. Yaitu untuk mengangkat beban Anda bersama dengan Kristus, untuk Kristus. Saya tahu beban saya pun akan diangkat. Dan saya diberi kekuatan melebihi dari orang rata-rata untuk bisa angkat beban orang lain. Ketika fisik saya lemah pun, saya mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan secara supranatural untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Demi siapa? Demi Yesus. Dan demi siapa? Demi Anda, pemirsa. Saya pernah sekali sakit, tapi waktu itu saya mulai doakan orang lain yang sakitnya sama persis dengan saya. Padahal saya tidak kenal dia siapa, hanya lewat formulir doa. Salah satu jemaat saya di dalam gereja kami yang waktu itu menuliskan permohonan doanya yang sampai ke meja saya doakan, saya puasakan, aneh luar biasa, tapi itu normal bagi Tuhan, itu firman Tuhan. Orang itu sembuh setelah saya doa dan puasakan. Tapi bonusnya di sini, saya juga sembuh. Dan saya waktu pergi ke dokter, dokter berkata, kamu nggak perlu kembali, nggak ada yang salah dengan dirimu. Anda sudah sembuh karena Tuhan sudah melakukan sebuah mujizat. Lihat itu. Sukacitanya itu double daripada terus merasa aku yang paling punya masalah. Aku yang punya masalah. Kalau kita fokus ke aku, nggak ada selesainya. Itu yang dimaksud dengan belajarlah dari aku, kata Yesus. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dengan kata lain, aku tidak egois. Yesus hidup dan mati untuk kita. Kita patut juga menyerahkan nyawa dan hidup kita bagi Tuhan dan orang lain. Kalau Anda lakukan ini, dengar suara Tuhan. Saya yakin setelah acara ini berakhir, Anda akan mulai berjalan di atas air istilahnya. Anda mulai akan berjalan di atas kuasa dan mengalami mujizatnya. Sekarang kita lihat ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, kata Tuhan Yesus, dan bebanku pun ringan. Mengapa beban kita disebut ringan di sini? Padahal kita yang mengalaminya tidak merasa demikian. Malah rasanya berat sama sekali, tidak bisa kita tahan lagi. Beban itu baru terasa ringan pertama-tama kalau kita tidak fokus kepadanya. Melainkan kita fokus kepada janji Allah. Kalau kita percaya, beban itu bisa terasa ringan. Apalagi kalau kita fokus kepada beban orang lain. Kita jadi bekerja sama dengan Tuhan. Bukan lagi menjadi pasien, kita menjadi rekan kerja Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah, kita pasti seyakin-yakinnya kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan masa akan lupakan kita? Masa Tuhan tidak angkat beban kita? Masa Tuhan tidak akan tolong kita? Kalau kita menolong orang lain, masa Tuhan tidak akan tergerak untuk membantu kita? Saya yakin 100% bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang adil. Karena itu jangan khawatir. Yang penting janganlah Anda merasa diri sendiri sebagai orang yang paling malang. Orang yang begitulah yang paling malang di dunia ini. Nah, kalau kita sekarang ambil beban Tuhan di dalam hidup kita, beban itu enak dan ringan. Saya yakin Anda pasti akan mengalami kemenangan. Selain itu juga, seperti alat berat yang di belakang saya ini atau motor pengangkat
barang-barang yang berat atau forklift. Tuhan punya kuasa juga seperti itu. Benda-benda yang berat jadi ringan karena Tuhan yang mengangkatnya. Dia mengangkat beban Anda. Dia mengangkatnya bersama dengan Anda. Bahkan masih ada ruang untuk angkat beban-beban yang lain, yaitu beban orang lain. Saya yakin kuasa Tuhan sepasang tangan yang sangat perkasa itu sanggup menggendongmu. Ada sebuah cerita, ini ilustrasi saja. Seorang berjalan di pinggir pantai melihat dua pasang jejak kaki di atas pasir. Dan dia bersama dengan Tuhan Yesus sedang berjalan bersama sampai dia mengalami masalah yang berat. Dia melihat tinggal sepasang jejak kaki, lalu dia mulai keluh kesah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa ketika aku berbeban berat, Engkau meninggalkanku? Lalu Tuhan menjawab dia, bukan aku meninggalkanmu, tetapi jejak kaki tinggal satu pasang, karena itu jejak kakiku, sebab aku menggendongmu. Tuhan bisa menggendong Anda, Tuhan bisa mengangkat setiap beban Anda. Mari ambil keputusan hari ini untuk menukarkan beban Anda yang super berat itu, atau minimal Anda merasa demikian, dengan sukacitanya. Ganti dengan sukacita Tuhan, ganti dengan beban orang lain, dan fokus kepada janji Tuhan. Percaya bahwa Allah Maha Bisa untuk menolong Anda. Sebentar kita akan berdoa, buka hatimu. Ini sangat terharu karena hari ini setelah 3 minggu mengalami penyempitan pembuluh darah, tiba-tiba waktu menginjakkan kaki di dalam ruangan ini, tiba-tiba dia merasakan seperti diguyur air yang sangat dingin, dan akhirnya ibu ini telah menjadi sembuh. Puji Tuhan. Angkat tanganmu. Jamah dia ya Roh Kudus sekarang di dalam nama Yesus. Touch in the name of Jesus. Glory, glory, glory. Yesus, terima kasih, ku bersyukur untuk kesembuhan yang Kau berikan nasibku ini. Penyakit tidak pernah lagi, jangan pernah lagi jamah tubuh orang ini. Never again. 牧师，这里有一个大学生，他是在大学里面主修体育，是个运动员。但是因为6个月前他受到运动的伤害，这个伤害很严重，他第4节、第5节的腰椎有椎间盘的突出，他连坐都不能够坐。但是他现在呢，他完完全全的得到医治，所以他现在他不只是能够，他以前完全不能够弯腰，也不能够坐，他只能够趴着，但是现在他能够弯腰，手能够碰到他的脚。Filled with the Holy Spirit. 被圣灵充满。 Thank you, Father. Thank you, Lord. 谢谢耶稣， I give thanks for every healing tonight. 我为所有的医治向神献上感谢。 I give thanks for my master is at work. Pemirsa, sebentar lagi beban Anda pasti akan dilenyapkan karena urapan Tuhan hadir menjamah hidupmu. Saya mau terlebih dahulu membacakan beberapa permohonan doa seperti biasanya sebelum berdoa bagi setiap Anda sambil mengulurkan tangan bersama dengan Anda ke layar televisi Anda. Di sini dari Lucy dari Poso, minta dibantu doa karena sering dihantui ketakutan. Tiap kali penyakit datang, badan terasa dingin lalu pucat, sering nafas sesak. Tapi ketika diperiksa dokter, penyakitnya nggak ada. Jadi dia bingung. Lucy, saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan fokus ke masalahmu, mulai perhatikan apa yang dapat Anda lakukan bagi orang lain di sekeliling Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang saya juga mau tangking, setiap rasa takut itu Alkitab berkata, ketakutan itu adalah roh. Kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu takut lagi. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata di dalam nama Yesus. Roh ketakutan yang mencengkeram hidupnya sehingga hidupnya tidak bisa sukacita, pergi detik ini juga. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya dari Johnny. Dalam bahasa Inggris dia tulis di Facebook saya, tapi saya terjemahkan begini. Doakan anak saya yang lahir tanggal 23, 2013 ini. Namanya Stephen Gabriel Haryadi. Supaya organ tubuhnya dipulihkan oleh Tuhan, khususnya supaya paru-parunya berkembang secara normal. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Johnny, saya juga punya pengalaman yang sama dengan Anda. Anak saya yang bungsu waktu lahir paru-parunya tidak sempurna, tidak bisa berfungsi dengan normal, sehingga waktu sebelum dibawa ke ICU, saya sempat bicara 4 mata dengan anak saya yang belum bisa paham bahasa. Saya berkata sama dia, kamu pasti bisa, kamu pasti survive, sebab Tuhan menyertaimu. Saya mulai ucapkan kata-kata iman dan katakan bahwa hidupnya akan penuh dengan sukacita. Beban ini sudah diangkat. Saya ucapkan kesembuhan dalam nama Yesus. Saya cium anak saya masuk ke dalam ICU.
Tidak lama setelah itu keluar dalam keadaan bukan cuma sehat, sempurna, tetapi kuat. Dan hari ini sudah bisa lari sana-sini, saya yang mengikuti aja jadi nggak kuat untuk nafas saya. Jadi saya beritahu kepada Anda, ada harapan. Detik saat ini juga saya berdoa Stephen, saya panggil namanya sekalipun dia belum mengerti bahasa ini, mungkin dia belum pernah lihat, nggak bisa lihat TV dan memahami apa yang terjadi. Tetapi sekarang juga saya panggil Stephen dengan iman di dalam nama Yesus. Setiap anggota tubuhnya menjadi sempurna. Detik ini juga, karena Yesus telah mengangkat segala beban keluarga ini. Mari ulurkan tangan Anda ke depan. Ketika saya berdoa saat ini juga sesuatu pasti akan terjadi, bukan karena saya cuma manusia biasa, tapi karena nama Yesus. Tuhan akan kirim kuasanya untuk menjamah Anda seperti forklift yang angkat benda berat. Sehingga bukan cuma beban Anda terangkat, Anda pun akan diberi kekuatan untuk bisa mengangkat beban orang lain. Sementara masalah Anda sendiri belum diselesaikan, Tuhan sudah menggantikannya dengan sukacita. Percayalah, mujizat akan terjadi. Ulurkan tangan Anda ke depan, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini juga sepasang tangan perkasa sedang melawat datang ke rumah setiap pemirsa. Terutama mereka yang datang kepadamu membawa kebutuhan dan pergumulan, ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa mata mereka dipenuhi dengan iman, tidak melihat fokus kepada masalahnya, tapi melihat pada janji Allah. Dan ya Tuhan, Engkau sanggup menggendong mereka sekarang juga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sekarang ya Tuhan Yesus, setiap orang yang bergumul dengan suatu masalah, khususnya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan detik ini juga. Roh Kudus beritahu saya juga ada orang yang infeksi saluran kencing. Di dalam nama Yesus sekarang juga, Tuhan menyembuhkan Anda. Anda merasakan suatu kuasa menjamah tubuh Anda detik ini juga. Dan ada orang yang paru-parunya ada airnya. Entah bagaimana bisa terjadi begitu, pasti ada alasannya. Segala akar masalah itu aku angkat dengan forkliftnya Tuhan Yesus, dengan urapan. Dan sekarang pasanglah kuk dari Tuhan. Belajarlah dari Dia. Belajar tidak fokus pada masalah. Mulai angkat tanganmu dan bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, aku sembuh. Sekarang aku mau fokus untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dan sekarang juga saya kok merasa seperti banyak orang yang sakit paru-paru sekarang disembuhkan. Yang TBC, yang kanker, yang tumor, pokoknya yang tentang paru-paru. Saya tiba-tiba melihat seperti ada dua paru-paru indah mengkilap, Tuhan beri yang baru. Dalam nama Yesus, terimalah saat ini, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga juga dalam setiap beban finansial, beban pernikahan mereka. Tuhan saat ini juga menolong dan terutama Tuhan kasih mereka visi yang baru, tujuan hidup yang lebih tinggi ya Tuhan. Sehingga hati ini plong. Bukan karena masalah itu segera selesai, tapi kami memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan kami. Dan saya yakin masalah itu juga pasti akan selesai. Tuhan tidak pernah mengundang, lalu habis itu tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak pernah mengajak kita ke satu tempat, di sana kosong dan hampa. Saya yakin apa yang Tuhan sudah sediakan pasti dialami pemirsa. Di dalam nama Yesus yang tidak dilihat oleh mata pemirsa, yang belum terdengar oleh telinga mereka, belum juga terbayangkan dalam pikiran kita, Tuhan sudah berikan kepada Anda, para pemirsa, di dalam namanya yang ajaib, nama Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa, saya merasakan urapan Tuhan barusan ini. Saya rasakan seperti ada sesuatu yang luar biasa sedang mengangkat beban-beban setiap pemirsa yang berat. Sehingga saya merasakan roh saya enteng sekali, seperti ringan luar biasa. Saya rasakan sukacita di hati. Rasanya nggak kepingin selesai program ini. Saya mau terus bersama dengan Anda, tetapi waktu terbatas. Tidak apa-apa, saya berhenti di sini. Tapi hadirat Allah selalu menyertai. Tetaplah bersukacita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sampai episode berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.
percaya Tuhan kita adalah keselamatan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Hey. Tepuk tangannya seperti ini, kawan. Hey, semuanya. Tuhan, Kau kekuatanku, tak pernah Kau tinggalkanku. Yeah, yeah. Tuhan, Kau kekuatanku, tak pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau-lah pengharapanku, ku percaya padamu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu.